Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zaki. Mohon maaf suara saya agak serak. Nama saya Zaki. Tolong lihat di channel saya Zaki Badar Al-Katiri. Tolong share dan subscribe video ini. Saya terima kasih kepada pendukung-pendukung saya yang telah mendoakan saya dan memberi support kepada saya. Saya membuat video ini yang ketiga kalinya. Saya tujukan kepada Bapak Muhammad Amin Rais, mantan Ketua MPR dan pendiri PAN. Sudah 3 kali ini saya menunggu Pak Amin Rais. Bapak sungguh keterlaluan, sungguh biadab, tidak bisa mengerti apa kesengsaraan saya dan apa jasa saya kepada Bapak Amin Rais, pada Bapak, pada Anda Pak, dan kepada keluarga Bapak. Saya mantan suami keponakan terdekat Bapak, Bu Nana, Hulaila Istiana Diana Safitri. Dia mantan istri saya itu pengkhianat. Pak Amin Rais sesuai dengan janji saya, karena Bapak tidak merespon, jujur aja Pak, sekarang saya mau belak-belakan Pak. Siapa Bapak sebenarnya akan saya kupas seperti pisang. Tolong Pak Amin, Bapak sudah tua, enggak usah ikut cawe-cawe politik, enggak usah ikut-ikut menjelek-jelekkan Jokowi atau tokoh-tokoh nasional. Bapak membuat buku dengan 13 bab, Jokowi mundur atau terus. Bapak ini siapa? Bapak beli cermin 1 full badan, bercermin. Anda hanyalah seorang munafik, Pak Amin. Saya tahu persis. Kenapa saya tahu persis? Saya nikah dengan keponakan Bapak sekian bulan. Bapak dan Bu Amin Rais, Pak Amin Rais dan istri Bapak menjemput saya di kos-kosan untuk suruh tinggal di rumah Bapak. Bukan kemauan saya. Karena dibujuk, saya pikir untuk mencairkan suasana, saya mau. Dan saya hanya tinggal beberapa bulan, Pak. Bapak ini siapa yang membuat kaos bendera partai itu siapa? Disuruh siapa? Kenapa saya tujukan ke Pak Amin Rais, ke Bapak? Karena Bapak dan istri Bapak harus bertanggung jawab, Pak. Ya. Bapak yang memanggil saya, memohon saya untuk mendatangkan, membelikan kaos bahan kaos bendera dan bendera partai. Itu siapa, Pak? Ponakan Bapak adiknya Nana tidak bisa apa-apa Pak, tidak dapat. Kalau tempat saya yang datang belum dibeli, uang saya tidak dikeluarkan. Itu hanya membelikan Pak. Ya. Lalu Pak Amin dan Bu Amin sendiri yang bilang tolong diolah, di packing, akan saya beri harga 9.000. 1 bulan berikutnya minta didiskon 1.000, jadi 8.000. Per potong kaos 8.000, bendera 3.500. Pak Amin, sudahlah Pak, saya tahu persis Bapak. Bapak itu orang yang menikam teman di belakang. Ya. Bapak berkawan dengan Bapak SBY yang terhormat. Begitu Bapak SBY yang terhormat dipilih jadi presiden, kejadian Munir Kontras meninggal mati baru 2 hari Bapak sudah menyebarkan gosip bahwa yang membunuh Munir Kontras Bapak SBY. Istri saya, Nana, mantan istri saya, keponakan Bapak bilang ke saya. Siapa yang bilang? Amin Rais, Pak D. Tapi saya cuek aja, nggak mau ngurusin. Ya, itu untuk urusan antara pengkhianat dan negara. Tapi Bapak tidak perlu menjelek-jelekan, merusak citra Bapak SBY. Bapak juga selalu menjelek-jelekan semua tokoh kalau di belakang. Contohnya almarhum Gus Dur.
Bapak dan Bu Amin Rais, apalagi Bu Amin Rais istri Bapak itu mulutnya kotor. Bilang Gus Dur picek maling kasus Watergate masuk rekening pribadi saya. Itu fitnah atau benar? Dan saya nggak mau tahu. Harusnya Bapak tidak seperti itu, Pak. Justru Bapak inilah yang sengkuni. Bapak inilah yang pemecah belah bangsa, pengkhianat bangsa. Karena Bapak tega dengan suami ponakan aja tega. Saya sudah merengek-rengek mohon-mohon Pak Amin, tolong nasihati. Kembalikan uang saya. Saya nggak butuh uang Anda, Pak Amin Rais. Saya nggak butuh uang dari mertua saya. Saya ini kerja, bisnis is bisnis. Ya. Kalian mau jadi raja, mau jadi presiden, itu terserah. Tapi karena kamu order sama aku, saya garap. Dan uang saya percayakan kepada mantan istri saya, keponakan Bapak. 0 rupiah, Pak. Setelah Bapak kalah nggak jadi presiden, Bapak menjadi MPR, 0 rupiah. Setiap saya tanyakan uangnya kemana, ngajak berantem. Tabungan dapat berapa, ngajak ribut. Nggak tanya selingkuh. Pak D sama keponakannya sama aja. Pak Amin, saya tahu persis Bapak. Bapak menghina Gus Dur, picek ini, mengomongkan Bu Megawati goblok, bodoh, ini. Semua kamu hujat. Emangnya kamu aja yang pintar, Pak Amin. Justru adalah yang memecah belah bangsa ini, Pak Amin. Bapak juga memfitnah Bapak almarhum Soeharto. Pak Soeharto KKN. Bapak sendiri KKN, Pak. Pak Amin, ingat hari Minggu tahun 2005 awal, saya satu-satunya orang yang memergoki Bapak. Pak Amin dan Bu Amin tahu persis. Saya datang mendadak, kalian gugup, salah tingkah. Kamu diantar uang 2 kardus apel Malang dan apel Washington. Apa misteri dibalik 2 kardus apel Malang dan Washington? Jadi tolong hentikan. Jangan menghujat Bapak Jokowi, Bu Mega, Gus Dur, SBY, tapi di depannya baik. Karena ini munafik. Saya cuma minta tolong kembalikan uang saya. Mintakan ke keponakan Bapak, ke Bu Nana. Uang 2 miliar untuk beli bahan kaos. Sampai sekarang, saya yakin Pak, insya Allah saya benar. Bapak sudah bayar. Ya. Tapi bayarnya Bapak ke adiknya Bapak, mertua saya. Mertua saya ke Nana. Tidak dikasihkan ke saya. Kalau yang 2 miliar itu dititipkan ke Faisal, adik ipar saya. Saya cari nggak ketemu. Bu Nana saya suruh minta, tapi nggak dikasihkan saya. Ini kerja, Pak. Saya nggak dimodali Pak Roza Rais. Harusnya Pak Amin itu bersyukur. Terima kasih dan saya mendapat bintang jasa. Karena kalian sudah menzalimi saya, alhamdulillah Pak, nggak barokah. Akhirnya Bapak diusir dari PAN, keluar dari PAN. Dan Bapak saya harap bisa mendirikan partai umat. Orang baik pasti kelihatan baik, Pak. Orang jelek, enggak bakal. Bapak jangan terlalu berambisi. Bapak menjadi MPR aja memfitnah Bapak Presiden Soeharto, korupsi, KKN. Bapak sendiri KKN kok. Kalau Bapak tidak terima dengan omongan saya ini, silahkan gugat saya, ajukan saya. Saya tantang Pak. Saya tantang Pak Amin Rais, Bu Amin Rais, dan saya tiga-tiganya pasang mesin kebohongan. Mesin detektor lah. Kalau saya fitnah atau bohong, saya siap dihukum mati. Tapi kalau Bapak sama Amin Rais, gimana? Hancur Pak, busuk.
Anda jangan mendirikan partai untuk anak-anak Anda. Anak Anda tidak ada yang becus. Bapak sudah mengasih nafkah anak-anak Bapak dengan uang haram. Tapi terkamuflase dengan sekolahan Bapak. Ya. Bapak nggak usah ngurusin Bapak Presiden Joko Widodo, nggak usah ngurusin tokoh-tokoh nasional yang lain. Urus saja akhlak Bapak dan akhlak istri Bapak. Tolong. Istri Bapak itu kalau pipis, kalau kencing, pintu kamar mandinya aja nggak ditutup kok. Dan menghadap di depan pintu. Seperti itukah mau jadi ibu negara? Dan tolong ajarin tuh anak istri Bapak suruh nutup aurat yang benar. Ajarin tuh keponakan Bapak itu, mantan istri saya. Suruh nutup aurat yang benar. Suruh membalikan uang saya. Uang saya, uang cash 2 miliar, belum uang hasil produksi kaos dan bendera. Semua nota dilenyapkan, buku perusahaan saya dilenyapkan. Apa maksudnya? Tapi saya masih punya bukti saksi karyawan saya sudah siap semuanya. Gimana bilang saya nganggur? Bapak itu waktu PAN pertama kali diadakan, saya yang menolong Pak. Pada hari hanya jumlah kaos kurang 2.500. Saya tampil. Banyak saya tampil menyelamatkan Bapak atau PAN. Demi Allah Pak Amin, jika video saya ini tidak direspon, saya akan bongkar Pak Amin. Dari mana mobil itu masuk, mobilnya apa, platnya apa, berapa huruf angka, berapa angka, rumah bagaimana, sudah dikondisikan. Bapak begitu kaget melihat saya. Bahkan saya masih ingat kostum apa yang dipakai Bapak. Saya masih ingat. Bu Amin pun saya masih ingat. Kelima orang anak Bapak nggak ada yang tahu, saudara Bapak nggak ada yang tahu. Yang mencegah saya mantan istri saya nggak boleh datang ke Jogja. Dia tahu segalanya. Karena dia dekat dengan Bapak, Pak Amin Rais, dan Pak Amin Rais. Semua yang diomongkan ke Bapak itu selalu disampaikan ke saya. Jadi para pemirsa, para pendengar semuanya, salah kalian kalau menyatakan Pak Amin Rais itu orang berilmu. Ilmu tapi bukan ilmu agama, iya. Dia agamanya nol pudel, bukan orang beragama. Pak Amin, saya dan istri saya dan keluarga pembantu Bapak semua tahu. Kalau Pak Amin orang yang tahu agama, Pak Amin nggak mungkin menikahkan anak pembantu Bapak yang hamil di luar nikah. Dan Bapak ini menjadi walinya, ini hukum apa? Ini ajaran Islam apa? Islam sesat apa Pak? Pembantu Bapak namanya Mulyani. Sebelum saya ke rumah Bapak, mantan istri saya, keponakan Bapak bilang, kowe aja kaget ya, kamu jangan kaget kalau memergoki Amin Rais di kamarnya Yumul. Pembantu Bapak yang namanya Sri Mulyani atau Yumul, istri saya sudah ngasih tahu, aja kaget ya, yang mergoki Pak Amin Rais. Saya mergoki Bapak 3 kali Pak. Ingat Pak, Bapak berdua masuk di kamarnya pembantu Bapak pakai sarung. Bapak lihat saya salah tingkah, Bapak keluar. Apa bermula dari itu Pak? Saya ikut Bapak itu diminta Bapak. Dan saya kerja membangun sekolah di full terpadu, full day school. Itu saya kerja. Hasil kerja saya tidak terima. Saya suruh nyimpen mantan istri saya. Tapi karena Bu Amin Rais bilang enggak, saya kasih kerjaan, enggak bisa kerja, uang itu saya kembalikan. Saya lempar ke muka istri Bapak. 9 juta. Saya langsung keluar dari rumah Bapak.
Bapak ulama bagaimana Pak? Itu anak pembantu Bapak hamil di luar nikah, namanya Hindun. Anak pembantu Bapak ini namanya Hindun. Nah, kenapa hamil di luar nikah Bapak berani menikahkan? Bapak nggak takut azabnya Allah nanti. Sejak itu ini orang luar nggak ada yang tahu Pak. Saya, ya Allah, kalau saya bohong saya bisa berpetir. Tapi kalau Pak Amin bohong, nyangkal, silakan. Pak, saya tantang Pak. Ayo, kalau saya fitnah, Pak Amin Rais dan saya pasang mesin kebohongan. Mesin diktator lah. Kalau saya bohong, silakan hukum mati saya. Ya. Tapi saya yakin Bapak nggak bisa lolos dari itu. Kemana uang 2 kardus itu Pak? Tolong kembalikan. Saya cuma minta hak saya. Uang yang 2 miliar di bawah Faisal atau di bawah Nana. Dan tolong bayar hasil jerih payah saya. Saya harus bayar karyawan, beli obat, pakai biaya produksi itu semua pakai uang saya Pak. Setelah Pilpres kalah, baru saya tanya uangnya kemana. Nana lebih nangis, marah-marah luar biasa. Saya diem, saya ngalah. Saya tunggu, akhirnya saya mergoki Bapak. Demi Allah, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Joko Widodo, dan para tokoh bangsa, dan LBH Nasional, tolong bantu saya, lindungi saya, untuk membuka aibnya, untuk membuka aib siapa Amin Rais sebenarnya. Amin Rais adalah Sengkuni. Ya. Dia hanya menjual nama Allah, menjual kata insya Allah, dan dia hanya rampok di balik agama Islam. Ambisinya jadi presiden, tapi akhlaknya di rumah nggak karu-karuan. Urus saja lebih baik Bapak itu kasih tahu istrinya suruh pakai jilbab. Kalau buang air kecil pintunya suruh nutup ya Pak ya. Ya. Jangan diumbar auratnya seperti setan, seperti binatang. Oke, setelah video ini Pak, kalau Bapak tidak menyuruh Bu Nana atau Pak Abdul Razak Rais suruh mengembalikan uang saya dan hasil produksi saya yang sudah disepakati kita bersama, per kaos 8.000, benderanya 3.500. Perlu Pak Amin ketahui, saya maksimal per hari kirim kaos 12.000 potong kaos, minimal 7.000 atau 5.000. Hanya satu kali, waktu awal atau akhir, 2.500. Selebihnya 5.000, besoknya 7.000, terus meningkat sampai 12.000. Setelah stabil 12.000. Ya. Jadi tolong kembalikan uang saya semua plus yang 2 miliar itu. Saya nggak akan. Saya ini butuh uang Pak. Ya. Dan saya sakit hati merasa kalian cundangi. Saya merasa kalian pecundangi, habis manis sepah dibuang. Tolong Pak Amin, tolong Bapak Presiden yang terhormat, bantu saya dan jangan dengarkan dengan Amin Rais Sengkuni. Ini Amin Rais ini tokoh munafik paling besar ini. Pemecah belah bangsa, pemecah belah persatuan. Pak Amin, saya tunggu Pak Amin respon berikutnya, tantangan atau tuntut saya. Insya Allah Pak, ada LBH yang mau menolong saya Pak. Ada pejabat, ada presiden yang mau menolong saya. Saya dipisahkan anak 15 tahun. Tidak boleh ketemu, telepon tidak boleh.
sampai mata saya buta. Semoga kalian dilaknat sama Allah, semoga Allah mengutuk kalian semua. Semoga hidup kalian tidak ada yang senang, kan dihantui rasa bersalah. Semoga Allah menghinakan Pak Amin dan keluarganya dan saudara-saudaranya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di-sharekan video saya ini dan di subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.